Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. Andes Daryono MSI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Munjung Agung II, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu semua sehat, amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi hari ini yaitu pendampingan untuk materi strategi mengajar literasi dan numerasi SDN Munjung Agung II, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara lebih khususnya yaitu materi pendampingan dan pembinaan materi strategi membaca pemahaman dengan memberikan pertanyaan literal dan non literal. Dan alhamdulillah hari ini hadir Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. Andes Daryono MSI. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, mengapa pendampingan materi strategi membaca pemahaman dilaksanakan? Karena hasil dari supervisi akademik yang saya lakukan, ada beberapa yang nilainya unggul, sangat memuaskan, dan ada yang nilainya rendah. Dan pada hari ini pada materi strategi membaca pemahaman yang nilainya rendah akan diberikan penguatan atau perbaikan. Lanjut, untuk kebutuhan pengembangan kompetensi yang ada dari Bu Yulitriana, kebutuhan kompetensi berdasarkan instrumen yaitu mengembangkan RPP, membaca lancar, dan strategi memodelkan bilangan. Kemudian untuk guru kelas 2, Bu Suryati SPDSD, yaitu mengembangkan RPP, membaca pemahaman, strategi memodelkan perkalian bilangan. Untuk Bu Indrawati SPDSD, yaitu mengembangkan RPP, membaca pemahaman, dan strategi jaringan. Ya, namun demikian, setelah disepakati materi apa dulu yang untuk dilaksanakan penguatan, disepakati bersama yaitu strategi membaca pemahaman. Dengan bentuk kegiatannya yaitu pendampingan kepala sekolah, ya, ditambah ada narasumber juga dari Bapak Pengawas kita. Mas, lanjut. Ya, setelah Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 melaksanakan pembelajaran dengan strategi membaca pemahaman, maka memperoleh hasil ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Namun demikian tetap akan diberi penguatan lagi tentang materi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tujuan pembelajaran membaca pemahaman yaitu nomor 1, dengan memperhatikan guru membaca pemodelan, siswa dapat mengikuti cara membaca yang dicontohkan oleh guru, ya. Jadi nanti guru membaca pemodelan yaitu dengan memberi contoh. Nomor 2, dengan menyimak pertanyaan literal dan non literal yang diberikan guru, siswa mampu menjawab pertanyaan yang jawabannya dapat langsung atau tidak langsung ditemui di tas, ya. Jadi ada dua tujuannya. Mau Bapak Ibu baca bersama untuk tujuannya. Dengan memperhatikan guru membaca pemodelan, siswa dapat
dicontohkan oleh guru dengan tepat. Ya, nomor 2. Dengan menyimak pertanyaan literasi dan literasi yang diberikan guru, siswa mampu menjawab pertanyaan yang jawabannya dapat langsung atau tidak langsung ditemui di teks. Ya, terima kasih ya. Jadi tujuan untuk pada hari ini adalah nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Untuk langkah-langkah membaca pemahaman, yaitu nomor 1, guru memilih buku cerita atau lembaran cerita atau buku siswa yang bergambar dan tulisannya besar ya. Jadi sudah disediakan itu yang ada di sebelah kiri ya, di tembok sebelah kiri itu ada ya, ada teksnya. Nomor 2, guru membaca cerita dan menunjuk setiap kata dengan pelafalan, intonasi dan ekspresi yang tepat. Nomor 3, siswa membaca dan mengikuti cara membaca yang dicontohkan oleh guru ya. Monggo salah satu untuk maju untuk sebagai guru membaca cerita dan menunjuk setiap kata dengan pelafalan, intonasi dan ekspresi yang tepat. Berikutnya, siswa membaca dan mengikuti cara membaca yang dicontohkan guru ya. Kepada Bu Trias, monggo untuk dicoba membaca cerita di sana. Siswa anggap saja ini siswa menirukan ya. Jadi langsung praktek saja Bapak, biar nanti yang kemarin masih ada keliru bisa langsung dibetulkan. Ini rumah Mira. Monggo ditirukan bisa. Ini rumah Mira. Rumah Mira terletak di Jalan Sudirman. Rumah Mira terletak di Jalan Sudirman. Halaman rumah Mira sangat luas. Halaman rumah Mira sangat luas. Mira dan teman-temannya suka bermain di halaman. Mira dan teman-temannya suka bermain di halaman. Terima kasih kepada Ibu Trias yang telah memberi contoh membacakan cerita dengan intonasi, pelafalan dan ekspresi yang tepat. Guru membaca, menunjuk kata atau kalimat, kemudian siswa menirukan ya. Jadi yang nomor 1 tadi guru memilih buku atau cerita, lembaran cerita yang tulisannya besar sudah. Nomor 2, guru membaca cerita dan menunjuk setiap kata dengan pelafalan, intonasi dan ekspresi yang tepat sudah. Siswa membaca dan mengikuti cara membaca yang dicontohkan oleh guru sudah. Berikutnya langkah yang keempat, guru mengulang kembali kosakata yang baru bagi siswa dan menjelaskan artinya ya. Jadi misalnya itu kalimat yang pertama, baris pertama bunyinya apa Bu Indrawati? Ini rumah Mira. Ini rumah Mira ya. Rumah siapa Bu Guru ya? Itu kosakata baru ya. Rumah adalah tempat berlindung ya, tempat untuk bernaung, tempat untuk berkumpulnya keluarga, begitu ya. Itu rumah untuk manusia. Nah, kemudian misalnya untuk ayam, bebek ya, misalnya burung, apa itu namanya? Kalau kambing, kerbau, sapi namanya kandang. Kalau burung, sangkar ya. Jadi untuk rumah adalah untuk manusia. Seperti itu ya. Untuk kosakata baru. Ya, misalnya di situ ada yang kalimat berikutnya yang terakhir bunyinya suka bermain di halaman. Halaman siapa Bu Guru ya? Ya, itu biasanya semacam kayak halaman pelataran yang luas
kelas ya, tempat untuk bermain gitu ya. Nah, mestinya ya sudah paham, tapi barangkali ada yang belum paham, guru menjelaskan kosakata baru begitu. Berikutnya nomor 5, guru memberikan pertanyaan literal. Guru memberikan pertanyaan literal. Apakah pertanyaan literal itu? Ya, pertanyaan literal adalah pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks bacaan, ya. Jadi untuk koreksi, untuk ngecek anak-anak apakah benar-benar tadi pada saat membaca sudah paham apa belum, cara koreksi, cara ngeceknya bagaimana? Dengan diberikan pertanyaan literal, pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan, ya. Ini rumah Mira, kemudian pertanyaannya bagaimana? Rumah siapakah ini? Ini rumah Mira, begitu ya. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat juga sama. Silakan Bu Indrawati maju untuk memberikan contoh pertanyaan literal, ya. Dari baris pertama sampai baris keempat. Saya akan mencoba memberikan pertanyaan literal yang ada kaitannya dengan bacaan yang tadi Bu Trias bacakan. Misalnya di mana letak rumah Mira? Rumah Mira di Jalan Jenderal. Di mana letak rumah Mira? Rumah Mira di Jalan Jenderal. Itu jawabannya ada pada bacaan yang tadi dibaca bersama-sama. Yang kedua, di manakah Mira dan teman-temannya bermain? Di dalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Indrawati. Bu Indrawati sudah memberikan contoh pertanyaan literal, pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan tersebut, pertanyaan yang jawabannya ada di teks. Itu untuk ngoreksi atau ngecek anak-anak benar-benar sudah paham atau belum yang dibaca tadi. Berikutnya, guru memberikan pertanyaan non literal, yaitu menghubungkan dengan pengalaman yang dimiliki siswa sebelumnya, ya. Guru memberikan pertanyaan non literal. Sekarang non literal dulu. Non literal, pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam teks bacaan, namun masih ada kaitannya dengan menghubungkan dengan pengalaman yang dimiliki siswa. Di situ tertulis rumah Mira di Jalan Jenderal Sudirman, ya. Bisa dengan dialihkan pertanyaan lain yang jawabannya tidak ada di situ. Di mana rumah Mas Hendro? Rumah Mas Hendro ada di Jalan Jambar Watu, ya. Itu dengan dikaitkan dengan pengalaman begitu. Ya. Berikutnya guru memberikan pertanyaan non literal, yaitu membuat prediksi yaitu perkiraan, ya. Tadi bacaannya ada judulnya apa tidak ada? Tidak ada, berarti bisa untuk membuat perkiraan judul. Apa kira-kira judul bacaan tersebut? Rumah Mira boleh, ya. Apalagi rumah sehat, ya. Halaman rumah Mira luas, ya, boleh. Ya, itu seperti itu. Itu membuat perkiraan. Itu termasuk pertanyaan non literal. Jadi tetap untuk mengecek mengoreksi anak-anak sudah paham atau belum dengan pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan dan pertanyaan di luar bacaan. Berikutnya, guru memberikan pertanyaan non literal, yaitu menceritakan kembali bacaan, ya. Jadi tadi sudah dibaca, kemudian dicoba menceritakan kembali tanpa melihat teks, ya. Tanpa melihat teks, ya.
dicoba untuk maju menceritakan kembali tanpa melihat teks. Ibu Sunarti monggo untuk menceritakan kembali tanpa melihat teks. Boleh bergaya ya Pak Daryono ya, boleh boleh bergaya. Terima kasih. Senyum boleh. Terima kasih. Saya akan mencontohkan anak-anak yang akan menceritakan kembali teks bacaan yang sudah dibaca bersama-sama. Yang namanya menceritakan kembali itu tidak harus sama dengan teks yang sudah dibacakan ya. Seperti ini contohnya. Ini rumah Mira. Rumah Mira terletak di Jalan Sudirman. Halamannya sangat luas. Mira dan teman-temannya suka bermain di halaman. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang sudah dicontohkan Bu Sunarti, guru menceritakan memberikan pertanyaan non literal, yaitu menceritakan kembali bacaan. Berikutnya, siswa membaca dan mengikuti cara membaca yang dicontohkan guru, dan guru menilai apakah siswa sudah mengucapkan dengan tepat. Jadi ini yang nomor 9 sama dengan yang nomor 3 tadi. Berikutnya, siswa menjawab pertanyaan literal dan non literal yang diberikan guru. Jadi guru memberikan pertanyaan literal dan non literal. Setelah tadi guru membaca, siswa menirukan, kemudian siswa diberikan pertanyaan literal dan non literal. Itu untuk penilaiannya. Berikutnya untuk membaca pemodelan dengan pertanyaan literal dan non literal. Ini kemarin yang hasil supat Bu Suryati ada 10 poin. Nilainya yang betul ada 9. Kemarin yang lupa tidak menyampaikan kosakata baru. 9/10 dikalikan 100, nilainya 90. Yang untuk keterangannya 1 pada poin memberikan kosakata baru belum. Jadi pada hari ini sudah diberikan materi ini. Untuk yang akan datang insya Allah nilainya 100, begitu ya Pak. Kira-kira itu yang untuk dari saya sudah dicontohkan juga bersama-sama. Bagaimana? Ada pertanyaan apa tidak? Monggo, 1 pertanyaan atau 2? Gimana? 1 saja? Ya 1. Silakan siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang berkaitan dari tadi, untuk pertanyaan literal itu berarti anak supaya bisa menjawab menginformasikan, atau kalau anak tidak bisa jawab ya bagaimana, seperti itu. Tadi pertanyaan dari Mas Hendra, pertanyaan literal, pertanyaan literal sudah disampaikan guru, kemudian anak bersama-sama mengucapkan, namun anak tersebut belum bisa menjawab Jadi katakanlah dari 20 anak yang bisa menjawab 19, yang 1 anak belum bisa menjawab. Berarti ini kategori anak yang perlu bimbingan, perlu pembinaan. Apakah Mas Hendro 20 anak itu tidak bisa menjawab semua atau hanya beberapa? Hanya beberapa. Jadi ada anak yang menerima pelajaran dengan sangat cepat, ada beberapa anak yang tidak bisa menerima pelajaran dengan cepat. Artinya bukan bodoh tapi lambat gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin perlu untuk semacam kayak tambahan jam pelajaran, bimbingan khusus gitu dari guru kelasnya. Seperti itu. 1 sudah pertanyaannya. Sudah jelas semua Bapak Ibu? Sudah jelas dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.